قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الإخوان من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأولياء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين خصوصا مصنف تفسير سورة ياسين العالم العلامة الشيخ أمام السادة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita sampai halaman 19 baris ke 645 dari bawah 5 ya 5 dari bawah. Jadi enaknya itu 2, 3 ya saya ulang lagi dari baris 7 ya biar enak ya. Falamma sami'a qaum dari baris ke-7 nanti ingat kelimanya kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi daraini amin. Falamma sami'a qaum kalama habibi qalu ya habibu inna haulali rasulullah sabtu ka'adini abaika fardi akili rasul. Semarang sampai situ kan ya. Jadi si Habib ini ya, oleh para penduduk Indonesia atau prajurit-prajuritnya daripada Raja Iftihis disuruh kembali kepada agama nenek moyangnya. Falamma sami'al qaum, maka ketika sami'al qaum, kaum dari Indonesia mendengar kalama Habib, perkataan si Habib, mereka berkata, mereka ini siapa ini? Orang-orang atau anak buahnya raja ya. Ya Habib, wahai Habib, inna haula. Jadi ya Habib, ada ya Habib, ada ya Habibah. Di mana bedanya? Ada ya Habib, ada ya Habibah. Marhaban yang dulu apa yang dulu? Marhaban yang dulu apa yang dulu? Yang dulu. Karena yang tidak. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban jadal
yang datangnya panggilan, ya Abdul Hakimah, dan ya Abdul Hakimu, ya Abdul Hakimah. Tapi kalau bukan ya nida, pakai rofa, pakai doma, ya Habibu. Tapi kalau ya nida, ya Habibah, ya Habibal Qalbi, ya Khairal Baraya, kan itu kan ya Habibu. Tapi di sini kenapa ya Habibu? Ya Habibu ya. Karena yaknya bukan yang nida, bukan yang panggilan. Wahai, nah, jadi bukan panggilan. Jadi kalau yaknya ya panggilan berarti pakai fathah, mansubun, namanya nasab. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Habib, wahai Habib, wahai Habib, innaha lillahi rasul, sesungguhnya semua urusan-urusan ini setuka ardi abaika, membuat kamu berpaling dari agama nenek moyangmu. Abaika, abaika itu bapak-bapakmu, ya, jadi agama nenek moyang. Farji, maka kembalilah. Jadi abaika itu jamak ya, abaika. Makanya ketika kita berdoa, kalau doa dari awalnya itu jamak, maka kita bacanya jamak. Tapi kalau dari awalnya musanna atau mufrad, maka kita pakai musanna atau mufrad. Ini banyak yang kadang-kadang masih campur-campur. Go, nggak pakai karpet ya? Nggak apa-apa, adem. Biasa juga seleda biasanya. Ya. Jadi kalau dari pertama kita pakai jamak, maka kita pakai jamak juga. Contoh, kita pakai yang mufrad, Rabbi firli, mufrad jamak. Rabbi firli itu mufrad. Wali walidayya, warham huma kama rabbayani shaghira. Nah itu benar. Dari pertama semua mufrad. Rabbi firli, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangi keduanya. Kama rabbayani shaghira atau shaghira. Tapi kalau kita mau pakai jamak, semuanya harus jamak. Rabbi ighfir lana atau Rabbana ighfir lana wali dina, jangan wali daina. Kalau itu kecampur antara jamak dengan musanna. Nah, jadi kalau Rabbana ighfir lana wali dina warham hum, jangan pakai huma. Kalau pakai huma balik kalau lagi Rabbi firli wali-walidayya warham huma. Nah, kita baca di mana bedanya tadi ya, biar nggak campur-campur. Rabbana ighfir lana wali-walidina warham hum kama rabbauna, ada wawu jamak, kama rabbauna shaghira atau shighara. Itu baru pas semua. Jadi
tidak kecampur-campur antara yang jamak dengan yang mufrad. Kita ulangi yang mufrad. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, wali-walidaya dan kedua orang tuaku, warhamhuma dan sayangi keduanya, kama rabbayani seperti menyayangi aku di waktu kecil. Sekarang tidak mau bikin jamak semuanya, jadi bukan orang tua kita doang, bukan orang tua kita. Bang Haji Aisyah ke barang permaisuri, rumahnya enggak nempel itu. Ya, silakan. Jadi kalau mau kita bikin jamak, maka Rabbana firlana, ya Allah ampunilah kami, wali-walidina dan kedua orang tua kami. Jadi orang tuanya banyak, cuma kedua orang tua kami. Jadi orang tuanya ada berapa? Banyak. Jadi kedua orang tua kami, ya setiap satu dua orang kan begitu ya. Jadi Rabbana firlana wali-walidina warhamhum. Jangan warhamhuma lagi. Kalau warhamhuma ya itu sayangi keduanya. Ini enggak warhamhum, sayangilah mereka ya. Silakan Pak Barudin silakan. Ya. Pak Barudin ini yang setiap subuh bangun dari asal ya. Iya. Iya, ini Pak Barudin yang selalu baca hadis ya. Inna sholat itu iya saya dengerin kok. Ya bukan ini, bukan. Pas siapa ini? Oh Pak Edi. Oh Pak Edi. Oh itu Pak Barudin. Oh Pak Imam. Ya kalau orang daerah orang Flores suaranya enak-enak. Iya, orang Flores suaranya enak-enak. Dari Flores sudah nyampe. Alhamdulillah. Pak Edi dari Balaraja nyampe. Jam berapa jalan itu Pak Edi dari jauh. Ya silakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ulangi. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna. Jangan kama rabbayani. Itu mah buat kita. Rabbauna sigara atau saghira. Itu buat imam ya. Buat imam. Kalau buat pribadi kita doa pribadi. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu buat pribadi. Tapi kalau jadi imam, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shaghira atau shighara. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita sambil jalan gitu ya. Jadi dan jadinya apa namanya? Ada sedikit tambah-tambahan kayak gitu. Ya. Jadi wahai Habib, sesungguhnya utusan ini membuat kamu itu berpaling dari agama nenek moyangmu. Farji, maka kembali anjir Rasul, maka kembalilah dari agama utusan ini. Wakila naqtuluka bi asyaddil adab. Itu yang lain. Wakila dan apabila enggak mau, apabila tidak, naqtuluka bi asyaddil adab, kami akan membunuh kamu dengan siksaan yang pedih. Diancam jadinya. Siapa yang diancam? Siapa? Habib. Ya. B. Kalau ente kagak pindah dari agama mereka, ente
idzal lafi dhalalim, ini sesungguhnya aku idzal lafi dhalalim mubin, telah berada dhalal di tengah kesesatan mubin yang jelas. Ai idza raja'tu ila dinikum ba'da Islam laqad kuntu fi dhalalin mubin. Kata si Habib, ini adalah fi dhalalin mubin. Kembali ke agama mereka berarti kembali jadi kafir. Dia tak mau. Ai idza raja'tu ila dinikum, yaitu apabila aku kembali kepada agama kalian pada Islam setelah Islam, laqad kuntu fi dhalalin mubin, maka sungguh aku telah berada di kesesatan yang jelas. Li'anna dinakum ba'di, karena sesungguhnya agama kalian adalah agama yang batin. Jadi begini, ini si Habib Najjar kan disidang tuh, disidang oleh pasukannya raja. Kata pasukan raja, Bib, kalau ente kagak kembali kepada agama kita, ente mau dibunuh, mau disiksa. Mendengar begitu si Habib ngomong, ini idzal fi dhalalin, kalau saya kembali ke agama kalian berarti saya tengah berada di kesesatan yang nyata. Gak mau, saya gak mau kembali kepada agama kalian. Habis ngomong begitu, ya tawajjah Rasul, kemudian si Habib mendekati atau memalingkan wajahnya ke utusan tadi. Ada berapa utusannya? 3 orang, dipimpin oleh seorang yang bernama Sampun. Mendekati 3 utusan tadi, kemudian ngomong, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ya. Jadi mendekati saat tadi ngomong, inni amantu, sesungguhnya aku sudah beriman. Aku ini sudah beriman wahai utusan, bi rabbikum, dengan Tuhan kalian, dengan Allah Subhanahu wa taala. Fasma'un, maka dengerin semuanya. Saya enggak mau kembali ke agama nenek moyang saya. Saya sudah beriman. Fasma'un, dengerin. Walaupun saya mau dibunuh, walaupun saya mau disiksa, saya tetap beriman. Dengerin semua. Fasma'un, qila dakhulil jannah. Ay, falamma qalal Habib, yaitu ketika si Habib ngomong seperti itu, inni amantu bi rabbikum fasma'un, akhaduhu wa syadduhu ala qulubihim silsilah. Setelah si Habib ngomong inni amantu bi rabbikum fasma'un, akhaduhu, ditangkap itu si Habib. Wa syadduhu, kemudian rame-rame disiksa. Si Habibnya ditangkap sama pasukan tadi, disiksa. Ala ulukihi silsilata, itu lehernya dirantai. Kalau zaman dulu kan biasa gitu ya, zaman kerajaan dulu kan itu lehernya dirantai, diikat lehernya. Fasol lahu ala babil Madinah, kemudian disalib. Tahu salib? Disalib itu kalau tangannya bentangin, ini kakinya dibentang, lehernya diikat gitu. Ini ya. Contoh ya. Kira-kira kalau pakai AC nyaman atau bagus? Nyaman. Kalau pakai AC ada segala lembutan dulu ya, apalagi pakai AC ya. Maksudnya biar nyaman, pakai AC terus sampai wangi-wanginya, aromanya aroma kiswah gitu ya, aroma misi Ka'bah, aroma raudhah, jadi kayak di Arab gitu. Aromanya Allahumma sholli ala Muhammad. Ditangkap si Habib, kemudian tangannya dibentangkan di salib,
ala babil Madinah, di depan gerbang kota. Gerbang kota itu kalau kita apa ya? Di depan gapura saudara kira-kira dia. Di depan disalib biar orang tahu semua. Wa qala As-Sadiyu, berkata As-Sadiyu, wa kanu yarmuna bil hijarah. Ya. Dan rame-rame mereka yarmuna bil hijarah, melempari si Habib dengan batu. Inilah. Jadi zaman dulu resiko orang beriman begitu, pertaruhannya nyawa. Jadi pertaruhannya nyawa zaman dulu. Kayak Bilal bin, tahu Bilal bin Rabah gitu ya. Bilal bin Rabah itu budak, tapi beriman. Amat tuannya ya. Itu ketahuan kalau si Bilal itu beriman. Ya mungkin dia ngeliat begini begitu beriman. Kan kalau budak itu kan milik tuannya. Akhirnya sama tuannya ditanya, Bilal, ya Tuhan, kamu ngikutin agama Muhammad? Iya Tuhan. Kamu nggak boleh ikutin agama Muhammad? Gak bisa Tuhan, ini masalah keyakinan. Kamu akan saya hukum. Silakan. Diseret itu Bilal dari rumahnya sampai padang pasir, diseret. Sama Muawiyah. Udah diseret itu, ya. Kemudian disiksa, dijemur panas matahari, dicambuk. Ya, siapa yang mau nolongmu? Wahai Bilal, Muhammad nggak tahu. Kata Bilal, Allah yang akan nolong. Allah yang akan nolong. Seorang budak sampai disiksa demi iman. Makanya seorang budak Bilal bin Rabah itu sendalnya pada di surga, sendalnya. Jadi nanti kalau kita ke surga itu nyari sendal bin Rabah gitu ya. Kata kita apa iya kita ingat begitu jadi sendal ke surga gitu. Itu udah kedengeran langkah kakinya. Jadi langkah kaki itu sampai Rasul kaget. Pak gitu. Jibril ya. Ada orang melangkah pakai terompah sendal. Siapa itu? Itu Bilal. Budak hitam legam, langkahnya udah ada di surga. Jadi surga itu punya siapa aja, kalau punya orang kaya, kalau punya orang susah dia punya siapa aja, punya kita semua. Bagi yang beri, Allahumma sholli ala Muhammad. Dilempari dengan batu ini, wa huwa yaqulu, tapi hebatnya udah disalib dilempar dengan batu, si Habib malah berdoa. Doain orang yang lempar, Allahumma di qaumi, ya Allah berikanlah hidayah kaumku, berikanlah petunjuk kaumku. Jadi walaupun udah dilempari batu, udah disalib, tapi si Habib Najar malah doain agar kaumnya dapat petunjuk. Jadi zaman dulu tuh orang beriman itu pertaruhannya nyawa. Loh sama Pak, sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang terbunuh ya. Utsman bin Affan matinya terbunuh kan ya? Termasuk cucu Nabi Hasan dan Husain. Kalau Hasan dan Husain lebih sadis, di padang Karbala matinya, dipenggal kepalanya dibuat main bola. Ya bahasa kita dibuat main bola, ditendang-tendang, dipenggal kepalanya tendang-tendang. Tanggal 10, 11 Muharram. Maka tanggal 10, 11 Muharram, bulan Muharram itu orang-orang Syiah, orang Iran itu mereka merayakan peristiwa padang Karbala. Dengan cara apa? Wajahnya disiksa, dicambuk-cambuk. Ada yang pakai pisau disilet-silet. Sebagai rasa ya
seperti peristiwa pada Karbala Hasan dan Husain jadi cucu Nabi aja itu banyak dibunuh cucu Nabi, dipenggal kepalanya. Maka sekarang kalau banyak habib keturunan Nabi kagak takut sama mati biasa. Jangan salah paham. Misalkan Habib Bahar ceramah contoh demi kebenaran Habib Bahar 1000 kali di penjara kagak takut, gitu kan ya. Walaupun dibunuh dipenggal Habib Bahar kagak takut, kata Habib Rizik ya. Habib Rizik boleh di penjara tapi imamnya nggak akan pernah mati. Walaupun dibunuh tapi akan tumbuh 1000. Karena sebelumnya jiwa pejuang ada pada jiwa Nabi. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang mati begitu. Cucu-cucu Nabi juga banyak yang dibunuh. Jadi biasa kayak begitu mah. Kita aja yang cengeng dan nggak biasa. Udah nggak biasa emosi ada gede. Wah Palestina kasihan, tolong kita dikirim ke Palestina biar ikut perang. Boro-boro perang. Orang dengar petasan desa aja akhir. Jadi biasa, kayak begitu. Habib Hanim Al-Attas, menantunya Rizik, misalkan. Jadi kalau ada habib yang keras begini, memang mengalir darah-darah perang dalam jiwa Nabi. Ada juga habib yang lemah lembut, ada nggak? Tanggal berapa nanti? Kalau nggak salah malam minggu besok acara maulid di daerah Kapuk. Nah ini penyeimbang. Yang pertama penceramanya Habib Jindan, tahu Jindan ya? Al-Fahriyah. Itu penceramanya lembut gitu ya, lembut gitu. Tadi yang kedua baru saya. Nanti yang ketiga Habib Hanim. Jadi 3 penceramanya. Saya bilang kenapa sih Pak ketiga? Itu kan habib-habib nasional semua. Katanya Ustaz penyeimbang, katanya. Jadi habis begini juga marah-marah biar tawa-tawa sebelum oh gitu. Iya, saya bukannya habib, saya tawa dari mana. Jadi banyak macam-macam karakternya. Jadi kalau dibilang habib kok keras, habib kok cengeng, Rasul itu lemah lembut. Tapi kalau Rasul lemah lembut terus, ada perang apa kagak? Nggak ada perang. Tapi Rasul juga panglima perang. Jadi Rasul walaupun lemah lembut, santun segala macam, tapi perang. Kira-kira kalau kita perang, semangat perang itu lemah lembut apa semangat kira-kira? Yang mungkin perang misalkan ada orang kafir di Belanda ya. Kata Ahmad Sadi itu ada Belanda serang. Ya tapi Sutomo gitu ya di Surabaya peristiwa 10 November ya di Hotel Yamamoto, Hotel Majapahit sekarang. Itu kan teriaknya Allahu Akbar, membangkitkan semangat. Tapi suatu saat lembu, jadi jangan salah paham. Kita kadang-kadang Habib kok keras, Habib kok begini. Jangan bilang kan Rasul kan sedang perang, kok Habib kok lemah lembut, Habib kok cengeng. Ya ada waktunya. Nah, cuma kayak kita punya anak, nggak usah banyak-banyak dah, dua. Babanya galak. Ini kira-kira anak 2 laki-laki, dua-duanya galak apa ada yang lembut? Ada yang lembut. Ngomong kayak babanya galak banget. Yang ngomong kok aneh ya? Dari satu mah kalem, padahal mana kayak garong. Jadi kayak ada mengalir yang namanya darah-darah lembut, darah-darah kasar atau tegas. Nah, jadi biasa gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilempar dengan batu malah doain Allahumma hdi qaumi, ya Allah selamatkanlah kaumku. Jadi disiksa malah doain, orang yang lempar malah doanya itu selamatkanlah kaumku. Jadi seperti doanya almarhum Kiai Haji Arifin Ilham
ketika Al-Quran dinistakan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok ya. Apa kata Yayat bin Ilham? Jadi bukan orang-orang ini kan ya. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadanya. Dia ngomong begitu karena gak tahu, ya Allah, karena gak tahu. Jadi gak langsung main emosi aja. Misalkan Syahroni disiksa gitu. Ya Allah, turunkanlah azab kepada mereka, hancurkanlah mereka. Enggak begitu. Rasul juga enggak begitu. Rasul dakwah ke Taif, ya Taif ya. Dan bangun jamaah juga ada ya. Jadi sekarang itu umroh plus Taif. Ada umroh plus Taif. Ada umroh naik kereta cepat dari Madinah ke Mekah. Mudah-mudahan bisa kita sini semua. Sekarang mau umroh gampang kok. Tinggal ngomong aja Ustaz Mahmud. Ngomong aja. Bawa aja KTP Bu. Bawa aja KTP bawa. Iya bawa KTP ada rahasia. Jangan pesimis ya Ustaz ngapain pakai umroh diomongin. Seragam baju juga berguna ya. Ya kita kan nggak tahu ya Bu ya apa ya. Yang Allah punya urusan kali tiba-tiba lah kali kita nggak punya duit anak ada kan gitu ya kita nggak tahu ya teman ya ya siapa tahu bapak ibu nggak punya duit anak mah ada boy hebat dong si hakim supir saya berapa ratus kali nganter ke bandara aja ngomong ya Pak Ustaz saya nganter ke bandara mulu nggak pernah naik kapal ntar ini udah waktunya naik pesawat sekali naik pesawat jauh banget ke Arab berdua pergi umroh sama bininya gak disangka-sangka itu gak disangka-sangka tuh siapa itu orang yang ada itu pergi umroh sama bininya siapa nyangka coba supir kiai pergi umroh kayaknya mah kagak Iwan Pak saya mau dampingin kiai biar ke umroh alhamdulillah kemarin itu apa namanya si Iwan udah nyampe umroh ikut acara kelarangan ada ibu namanya umroh udah nyampe umroh udah anak itu orangnya itu umroh pakai snack ya jadi kita yakin aja ya insya Allah bisa berangkat amin Allahumma sholli ala Muhammad doain sama kayak doa Rasul li anna adatan awliya billahi ta'ala innahum yad'una linnas sesungguhnya kebiasaan para wali Allah innahum yad'una linnas bil khair selalu mendoakan manusia yang baik. Jadi kebiasaan para wali doain yang baik-baik. Wali doain yang baik-baik. Kalau nggak doain yang baik bukan wali. Wali mah doain baik-baik diam-diam. Ya Allah, mudah-mudahan orang kampungku pada pergi umroh kan gitu ya. Diam-diam doain. Ya Allah, mudah-mudahan orang kampungku pada rezekinya pada banyak semua, biar pada rajin uang, biar pada rajin ibadah. Itu wali. Doainnya yang baik, baik. Wala yaqduruna alaihim dan tidak pernah marah. Jadi kalau ada ulama menghadapi jamaah marah-marah itu bukan wali. Kalau wali mah gak marah. Menghadapi musuh aja musuhnya di doain gitu kan ya. Apalagi menghadapi orang biasa doain. Biasanya gitu. Li'anna sahibal ghadabi wal adawa la yakuna sahibal insaf. Karena sesungguhnya ahli atau orang yang sedang marah dan sedang bermusuh la yakuna sahibal insaf bukan menjadi ahli atau sahabatnya insaf orang yang insaf. Fa yakunu waliyullah ta'ala. Bagaimana mereka bisa menjadi wali Allah Ta'ala. Jadi kalau orang mau nyampe wali itu ketika menghadapi musuh-musuhnya itu enggak disumpahin tapi didoain ya. Jadi didoain seperti Rasul amma sabitum anak Quraisyan kasal sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kita dengar
Sesungguhnya orang Quraisy rasa usilan Nabi. Orang Quraisy itu pernah membuat gigi Nabi patah. Jadi orang Quraisy pernah membuat gigi Nabi patah. Jadi Nabi ada giginya pernah patah. Ya, artinya apa dipukul, apa dilempar, ketokit Nabi dakwah sampai berdarah. Ya, kalau kita pikir loh, kan Nabi ditolong Allah, kenapa Nabi nggak kebal ya? Gitu ya. Kan bisa aja Nabi kebal, bisa. Tapi ada akal bahasanya. Jadi Nabi aja dilempar batu berdarah, giginya patah, kena pukul dalam peperangan, apalagi kita. Maka kita jangan dibangat. Kadang-kadang kok gue mau kebal nih, kan kita anak muda ya. Gue kebal, gue dapat rumah sono, gue udah minum air tujuh sumur, sama makan gotri, makan pelor, gue dites kebal, dibaca bang bener, dibaca bang pas itu pulang, injak untung rokok, jernih lah, baru ini. Jadi Nabi aja gak kebal Pak, Nabi gak kebal. Namanya manusia itu ada sifat manusianya, ya ada sifat manusianya. Nabi aja gak kebal. Ya. Nabi pernah patah giginya, ya. Tapi apa yang terjadi? Bil hajari wa huwa yaqulahu, ya. Pernah giginya patah karena dipukul pakai batu, wa huwa yaqulahu, dan Rasul berdoa kepada mereka. Jadi Rasul giginya patah dilempar batu, tapi Nabi malah doain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasihlah petunjuk kaum karena dia tak tahu. Jadi satu kaum misalkan ada ulama berdakwah dimusuhin, tapi malah didoain itu yang musuhin. Ya Allah, kasih petunjuk kaumku karena dia tidak tahu. Kalau dia tahu mah gak begini. Kalau dia tahu mah kiai kagak dimusuhin. Kalau dia tahu mah kiai kagak kagak dilempari batu. Kalau dia tahu itu kiai dijamu, dibagi duit, dibawain berkah. Kalau dia tahu, tapi karena dia kagak. Jadi jangan marah. Kalau ada ustaz pergi selamatan, kagak dikasih berkat pulangnya, jangan marah. Panitia bego itu ya. Coba dikasih berkat karena dia kagak. Pernah beberapa hari yang lalu acara gua, saya tanya Wan, dapat berkat mana agak ada? Kagak paham banget panitia ya. Udah makan kagak, berkat kagak. Bego panitia pada ngerti. Mungkin dia kagak tahu. Kalau dia tahu mah dia kering. Karena dia tak tahu. Kalau kita pada tahu ya. Pada tahu. Kalau ada acara undang berkatnya banyak banget. Ya baru dia ya. Berkatnya pakai wasko. Tahun lalu berkatnya pakai tenong. Tahu tenong? Apa yang masuk masuk. Apa yang mau berkat ya kayak 4 orang. Kayak pandai bilang dia. Pandai bilang saya kalau ceramah disuruh bawa rosbak. Rosbaknya buat apa? Buat bawa berkat. Benar ini. Buat bawa berkat itu. Apalagi daerah Baros ya Rahim. Ada berkat yang dihias-hias. Jadi kalau musim panen, durian, ada teh, ada beras aru, ada pisang muli, pisang mulia. Pisang muli itu bisa lampu sama bisa langsung paling namanya bisa muli ya udah bisa lampu sama ikan mas tambus jadi ada paling lagi ya. Jadi kenapa begitu? Karena dia tahu. Di sini mah nggak pernah bikin mudah. Emang apa? Tahu orang-orangnya juga aja minta sumbangan buat mudah gak pada ngasih karena dia kagak ngasih. Tahu, kasih tahu, wa man anfaqa dirhaman fi maulidin
kana ma'al jabal indah fisabilillah. Orang yang paling nyumbang buat dengan hari Maulid bagaikan nyumbang emas gede gunung. Dia tahu mana sih? Udah saya nyumbang ini, karena dia tahu. Nah, makanya kita ngaji biar tahu. Kalau tahu kita pakai. Udah tahu keutamaan sedekah, pelitnya masih kubur-kubur, berarti kagak ahli pakai. Ya, jadi doain, selalu doakan tahunnya, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala